Wanita itu memang cenderung lebih ekspresif, termasuk ketika juga sedang jatuh cinta. Nah, kenapa lebih gampang ngambek, curiga, cerewet, marah? Ya karena memang lebih terbiasa ekspresif aja sebetulnya. Katanya gitu. Kalau aku gitu gak? Karakter aslinya keluar gitu. Dan mungkin laki-laki cenderung sabar, cenderung lebih toleran ketika dia ngerasa disayang. Makanya aku dari dulu bilang sama kamu, semua itu tergantung kamu. Jadi dia kesel kalau aku melakukan hal yang sama. Batas toleransinya udah limit, Bu. Oh gitu. Cowok itu semakin besar rasa sayangnya ke ceweknya atau ke pasangannya, dia malah makin gak bisa marah loh. Sumpah, dia akan lebih sabar ngadepin ceweknya, dan dia juga bisa gitu, atau mampu untuk nurunin egonya. Beda kan sama cewek. Cewek itu kalau misalkan udah makin sayang, dia malah makin gampang emosian. Mungkin semua cowok di sini pernah ngerasain pas awal-awal dulu pacaran, ini cewek gue tuh nggak suka marah-marah. Iyalah, orang cewek lu makin lama tuh makin sayang, makanya dia makin gampang emosian. Mungkin lu bingung kenapa? Karena sebagian cewek ngerasa kalau emosi adalah sebuah love language. Dia marah karena dia sayang sama lo. Dia marah karena dia peduli sama lo. Dan selain suka emosian, cewek kalau udah sayang itu bakalan gampang banget buat ngambek. Dan satu lagi yang gak akan pernah ketinggalan, gampang overthinking. Dan pesan gue sebenarnya cuma satu sih buat para cowok-cowok, yaitu jangan pernah lo anggap cewek yang suka marah atau gampang marah itu karena dia udah gak sayang sama lo lagi. Karena lo tuh salah. Sebenarnya dia sesayang itu sama lo. Justru sebaliknya, ketika cewek itu diem, udah gak marah-marah lagi, udah gak gampang ngambek lagi, udah gak gampang cemburuan atau overthinking, percayalah lo tuh udah kelar. Kenapa kelar? Karena kalau cewek udah ada di titik itu berarti dia udah capek banget gitu ngadepin lo. Video yang menarik dan menggelitik kita berdua untuk ngebahas di Ngode, ngobrol bareng dari Sedona kali ini. Yes, kita ketemu lagi teman Dede. Ini kalau dari poin yang disampaikan tadi menarik ya. Aku sih ada beberapa poin yang aku setuju. Tapi ada beberapa poin yang menurut aku juga nggak bisa di generalisir semuanya seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Kalau berdasarkan video tadi Ya. ya, katanya cewek kalau cowok makin sayang makin sabar, cewek makin sayang makin emosian. Iya. Menurut kamu, aku Kamu gimana? gimana? Sulit dijawabnya guys. Biasa aja sebenarnya nggak emosional juga. Tapi memang gini, kadang ekspresi rasa memiliki itu bentuknya macam-macam kan. Cuma kalau tadi dibilang Love language emosian. itu kayaknya enggak gitu. Maksudnya itu bukan love language lah ya kan, tapi itu adalah bentuk ekspresi ketika punya rasa memiliki yang lebih tinggi. Yes, Gitu. sense of belonging makin besar apalagi sudah Takut menikah. kehilangan. Lalu yang menarik sebenarnya gini, itu kan kayak manja atau apa gitu. Itu bentuk ekspresi yang nggak akan mungkin ditunjukin sama orang lain. Jadi sebenarnya mau cewek mau cowok, dia akan mengeluarkan sifat aslinya. Kan dikenal manusia itu 1000 wajah sebenarnya, punya banyak wajah. Yang ditampilkan setiap orang itu wajahnya beda-beda. Dan yang ditampilkan ke pasangan adalah wajah yang paling aslinya sebenarnya. Harusnya. Ketika udah nyaman, ketika udah bener-bener dia ngerasa dia bisa percaya, bergantung dan menyerahkan hidupnya dia ke pasangannya, itu baru wajah aslinya akan terlihat. Kebiasaan buruknya, termasuk mungkin kentut di depan pasangan gitu kan. Kalau udah bisa sampai kayak gitu level hubungannya, itu udah level hubungan yang tinggi tuh. Waduh. Aslinya tuh ketahuan gitu, yang orang lain mungkin nggak tahu gitu kan. Nah, kalau udah bisa kayak gitu harusnya bersyukur. Karena berarti kita udah punya seseorang yang begitu dalam menyayangi kita. Gitu ya. Salah satunya mungkin bentuk ekspresinya adalah dengan gampang cemburuan, Ngambek. overthinking, ngambek gitu. Tapi kalau emosional sih kayaknya hal lain ya, tergantung situasi dan karakter orangnya masing-masing Dan sih. kondisinya seperti apa yang bikin dia emosi gitu Iya. kan. Kadang juga buat laki-laki pasti ada juga yang bikin emosi. Kayak kamu
Mungkin kayak kelakuan yang dulu kayaknya masalah-masalah nggak masalah, sekarang karena sering berulang, jadi dia kesel kalau aku melakukan hal yang sama. Batas toleransinya udah limit, Bu. Oh gitu, baiklah. Iya. Tapi kan intinya adalah bukan masalah emosinya, tapi itu sebenarnya lebih ke ekspresi rasa sayang yang ditunjukkan gitu kan, karena mungkin takut, tadi dibilang takut kehilangan atau takut suaminya atau pasangannya kenapa-kenapa gitu kan. Jadi tapi dengan caranya kadang jadinya kayaknya ngambek gitu atau marah. Tapi apakah benar memang wanita adalah makhluk yang cenderung lebih emosional daripada laki-laki karena dia lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan dan lebih sering untuk lebih dalam menjalin hubungan dalam sebuah perasaan, pakai hati semuanya gitu kan. Gitu ya. Nah, ini ada penelitian juga dari seorang psikolog Judith Hall dan koleganya ya menyatakan bahwa wanita itu memang cenderung lebih ekspresif dalam sisi emosionalnya. Lebih sensitif juga terhadap nuansa emosional dalam interaksi sosial dibandingkan laki-laki. Termasuk ketika juga sedang jatuh cinta. Jadi ketika nggak jatuh cinta pun sebenarnya ekspresif dan emosional gitu. Nah, kenapa lebih gampang ngambek, curiga, cerewet, marah? Ya karena memang lebih terbiasa ekspresif aja sebetulnya. Dan atau mungkin kadang juga gitu, bawaan hormon atau lagi juga mau dapet gitu kan. Iya. PMS gitu ya. Atau lagi itu masalah feeling sih. Kadang wanita kan berasa kok feeling aku nggak enak ya. Kok feeling aku kayaknya gitu kamu macam-macam ya atau apa gitu. Itu yang kadang bukan suatu harus dibenarkan 100%, tapi kadang we have feeling so good gitu. Feeling so good. I feel so good. Dan kadang itu sebenarnya cuma ekspresi, sebenarnya bukan marah beneran, cuma ekspresi pengen diperhatiin, pengen disayang, dimanja gitu ya. Nah, sementara kalau dari sudut pandang laki-laki, mereka tuh dibilang kan semakin jatuh cinta akan semakin sabar, semakin toleran dengan pasangannya ya. Dan ini bisa dikaitkan dengan pola pengasuhan sosial dan norma-norma budaya yang mendorong laki-laki itu menjadi pendengar yang baik dan sabar. Masa sih? Tapi kayaknya nggak semua laki-laki juga ya. Tapi itu dijelaskan juga oleh John Gottman, seorang psikolog Amerika dan profesor emeritus psikologi di Universitas Washington. Dia mengatakan, mereka mengatakan bahwa menunjukkan bahwa pria cenderung lebih sabar dan stabil dalam menghadapi konflik. Ya, konflik. Jika mereka merasa bahwa pasangan mereka menghargai dan mendukung mereka. Pria mungkin menunjukkan kesabaran dalam konteks yang menyelesaikan masalah atau memberikan dukungan. Ini yang menarik. Artinya dari penelitian itu dibilang laki-laki itu lebih cenderung sabar dan toleran ketika ngerasa disayang, bukan sayang. Nah, iya benar. Itu. Iya kan? Karena dia ngerasa nyaman kan? Iya. Berarti sama sebenarnya kalau ngerasa nyaman kan balik lagi kayak yang aku omongin tadi, ketika ngerasa nyaman itu maka perubahan sikapnya akan semakin jujur. Karakter aslinya keluar gitu. Dan mungkin laki-laki cenderung sabar, cenderung lebih toleran ketika dia ngerasa disayang. Makanya aku dari dulu bilang sama kamu, semua itu tergantung kamu. Kok tergantung aku? Bebannya berat banget ya jadi perempuan. Selama kamu masih pengen aku ada dampingin kamu, aku akan selalu ada. Karena aku ngerasa dibutuhin. Karena aku ngerasa disayang sama kamu. Itu yang kemarin aku ngomongin juga pas lagi di Riau, bahwa kadang perempuan itu karena saking mandirinya, jadi semua dilakukan sendiri, padahal jadi kadang laki-laki ngerasa kok lu nggak butuh gue sih, ya kan, misalnya dalam hal menjemput misalnya yang paling simpel gitu kan, tapi sebenarnya jadi laki-laki itu harus merasa dibutuhkan, ya kan, laki-laki yang benar. Tapi ada yang laki-laki semakin dibutuhin makin jauh, ada juga yang begitu. Nah, coba kalau kita balik lagi ke bahasan bahwa laki-laki itu merasa dibutuhkan dan disayang oleh perempuan. Ada nggak sih tanda-tandanya perempuan itu tulus sayang sama pasangannya? Perlu saya kasih tahu lagi? Kasih tahu dong teman Dede di rumah. Wanita yang pertama, wanita yang tulus sayang sama kita itu akan menunjukkan perhatian yang lebih, tapi nggak berlebihan. Karena kadang laki-laki juga suka ngerasa annoying kalau perempuannya terlalu berlebihan
perhatiannya gitu. Semua diperhatiin. Tapi rambutnya rusak, ini gitu. Ganggu, jangan. Pang. Itu kayak yang pertama. Pas, ya. Iya, semua. Kadang memang kadar tiap orang itu tuh juga beda-beda ya. Nah, yang kedua, wanita itu akan lebih cenderung emosional, tapi perlu dicatat ya, emosional di sini ini bisa berarti dia lebih ekspresif dalam menunjukkan rasa sayangnya, perasaannya, kekhawatirannya gitu kan. Bahagia, sedih. Jadi nggak melulu marah-marah. Kalau marah-marah, emosi itu bukan identik sama marah-marah dan negatif ya. Emosi itu kan bisa beragam bentuknya gitu. Karena pasti ada banyak bentuk ekspresinya dan itu tadi karena dia udah nyaman, jadi dia mau ingin mengeluarkan semua rasa yang dia punya gitu ke pasangannya, gitu kan. Jadi ya kayak tadi Darus bilang ada lagi masa hormon, PMS dan segala macam itu kan perlu pengertian lebih gitu kan dari seorang laki-laki bahwa perempuan ini. Oke, aku kan kalau ngomong, bentar lagi aku lagi mau dapat ya. Oh, yang ngerti ini. Jadi jangan bikin yang macam-macam yang memicu. Jadi kadang saya ngambek kalau kamu. Tadi nular ya. Dan ada satu lagi nih yang bikin tanda-tanda wanita itu tulus mencintai pasangannya. Dia itu seharusnya ya selalu jadi pendukung terbaik buat pasangannya. Iya, supporter nomor 1. Iya, dia akan selalu ada buat pasangannya ketika pasangannya butuh dukungan, baik dalam karir, keluarga maupun berbagai macam masalah pribadi. Jadi nggak harus selalu tentang marah-marah, tergantung semuanya itu tergantung kondisi situasinya seperti apa, karena pasti ada alasan. Tapi kalau marah-marahnya tanpa alasan, nah ini patut dicurigai. Jangan-jangan justru malah udah nggak sayang, karena ngomel-ngomel mulu. Tadi kan dibilang kan, kalau dia ngomel-ngomel apa segala macam, berarti itu sayang banget. Nggak juga, tergantung situasinya seperti apa gitu ya. Jadi jangan bersyukur kalau pasangan kamu marah-marah, apalagi kalau tanpa alasan. Cuma aku setuju, kalau pasangan udah diem nggak peduli, ya itu berarti emang udah kelar sih, udah selesai. Rasanya udah nggak ada. Jadi intinya selama saya masih ngomel, atau nggak ngomel ya, maksudnya masih bisa mengungkapkan rasa, mau itu senang, sedih dan segala macam sama kamu, berarti kamu harus bersyukur. Selama dia masih menunjukkan wajah aslinya ke kita. Dan peduli, artinya dia peduli kan. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin cewek, gimana wanita yang tulus. Nah, kalau cowok yang tulus, tulus itu cowok emang ya? Itu penyanyi. Oke. Lucu juga. Lucu saya. Yang pertama ya mungkin itu, laki-laki tuh biasanya kalau tulus itu biasanya dia akan lebih sabar. Gitu. Jadi ketika misalnya ada perbedaan pendapat, dia akan memilih untuk bicara baik-baik daripada bertengkar. Laki-laki yang tulus itu takut untuk menyakiti wanitanya. Aduh. Geli ya. Terus? Dan pasti dia juga akan berusaha untuk mengenal lebih dalam, lebih dekat lagi, dan memahami hal-hal yang pasangannya suka atau nggak suka. Gitu. Jadi berusaha untuk bisa jadi the match couple buat pasangannya gitu kan, bikin pasangannya ngerasa nyaman, dihargai. Selain itu juga laki-laki yang sudah sangat tulus dalam menyayangi pasangannya itu akan selalu berusaha ada buat pasangannya, apapun kondisinya. Dia selalu akan meluangkan waktu untuk dengerin keluhan pasangannya dan selalu memberikan dukungan juga, sama nih, sama kayak cewek juga. Iya, sebenarnya sama lah intinya. Tadi kan kita sempat bahas juga kalau cewek itu dia dengan berbagai macam emosinya, marahnya, ngambeknya tapi kan ada yang bilang marah karena sayang. Ada yang bilang marah karena emang pengen marah-marah aja gitu, emang temper gitu, bad temper orangnya. Itu beda ini gimana sih? Ya sebenarnya gampang sih, coba aja lihat frekuensinya. Dan alasan kemarahannya itu apa, masuk akal nggak gitu. Kalau dia marah karena hal-hal yang kecil dan sering berulang, itu berarti bisa jadi sifatnya memang pemarah, memang emosional gitu ya. Jadi memang ekspresif tapi sisi negatifnya lebih banyak. Itu mungkin ada apa, trauma dia, atau memang karakter pembawaannya seperti itu. Atau tadi overthinking. Atau dia memang di dalam kepalanya dia belum punya mindset bagaimana untuk menyampaikan kegusarannya dia dengan cara yang baik gitu. Bisa juga punya ekspektasi yang terlalu besar sama pasangannya itu. Terus tapi pasangannya nggak bisa penuhin sehingga akhirnya keluarnya marah lagi gitu. Terkesan marah. Tapi kalau misalnya dia marah saat-saat tertentu gitu ya, misalnya memang kita bikin kesalahan yang berulang gitu, atau
dia butuh perhatian, ngerasa nggak diperhatiin, nah itu berarti marahnya karena sayang. Katanya gitu. Katanya gitu. Kalau aku gitu nggak? Kamu marahnya... Aku kalau marah ngapain? Marah kalau aku nggak perhatian. Emang kamu nggak perhatian? Ya misalnya lupa ngasih kabar gitu kan. Dulu Sekarang ya. kan enggak. Kalau sekarang marahnya karena aku Apa ya? Apa ya? Kamu jarang marah kayaknya. Tapi ngambek sering. Sering ngambek dia. Tapi, kalau ngambek tuh berarti minta diperhatiin. Iya, sebenarnya kadang kalau aku mungkin lebih minta divalidasi perasaannya. Betul. Lebih marah mungkin lebih sering kalau cemburu gitu. Oh, cemburu. Ibu masih cemburu? Masih. Aku lagi masih. Spontan banget sih Mas ya. Iya, kadang itu sense of belongingnya besar. Kayaknya nggak rela. Takut kehilangan. Nggak rela kalau mau berbagi. Nggak mau lah. Emang ada yang mau berbagi suami? Nggak ada dong. Ya kan? Jangan Bu. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Tapi nih ya, kalau dan yang paling bisa dibedakan adalah bedanya kalau orang marah karena sayang atau marah emang bad temper aja, memang tukang marah gitu ya. Itu kan setelahnya. Abis marahan. Abis marah, biasanya kan. Nah, kalau beneran sayang, abis marah ngapain dia? Abis marah pasti pelukan. Oh, memperbaiki hubungan ya, gitu karena ya. marah-marah kalau nggak nyesel kan? Iya, kayak aku misalnya ngambek sama bebe, dipelukannya juga abis itu ya, melewat gitu. Terus habis itu sayang-sayang. Abis itu kalau yang emang sifatnya pemarah atau emang ya gitulah. Itu biasanya abis marah-marah ya udah marah terus. Nggak berhenti marahnya ya. Tapi dan terus-terusan cari kesalahan, kesalahan jadinya ngungkit-ngungkit segala macem gitu itu. Dan itu paling gak enak sih sebenarnya dalam hubungannya. Dan satu lagi, kalau kita marahnya karena sayang, biasanya abis itu minta maaf atau nyesel gitu misalnya. Walaupun nggak salah. Walaupun kita nggak salah gitu kan biasanya orang ya marah kasih ada sebabnya kan. Ya kita sering tuh. Iya. Kalau habis ada konflik gitu kan terus sama-sama minta maaf. Padahal nggak salah. Maaf ya. Salah, ngerasa bersalah karena udah ngomong. Marah-marah. Itu sama berarti cowok cewek juga kayak gitu. Aku juga gitu soalnya. Ya. Atau nggak tahu cowok lain begitu nggak? Kalau Darius begitu. Iya, Darius dia gitu. Oke. Ya, dan kita juga bisa melihat dari sisi kalau dalam hubungan ya, dia ada niat untuk berubah nggak sih? Dari kebiasaan marah-marahnya misalnya gitu, memperbaiki diri gitu, introspeksi, dan perempuan yang tulus sayang itu pasti akan berusaha untuk lebih sabar dan memahami pasangannya, meskipun bisa jadi dia figur yang emosional, emang emosional gitu, ekspresif banget gitu, tapi dia ke-trigger gitu. Tapi dia pasti akan berusaha untuk berubah. Gitu. Laki-laki juga kayak gitu. Itu berlaku buat laki-laki dan perempuan. Karena pernah aku ada di fase yang gampang banget ke-trigger sama hal kecil yang berulang gitu ya, tapi itu terjadi mungkin setelah 10 tahun kita nikah ya, setelah 10 tahun dan cukup mengganggu akhirnya karena buat Donna apalagi yang suka lupa gitu kan, kalau pernah ada kejadian gitu aku pernah ngingetin gitu, itu jadi kayak kok gini gitu doang marah gitu kan. Buat aku ya udah berapa kali udah diomongin. Nah di situ akhirnya kita menyadari bahwa no this is not nice gitu, this is something wrong gitu. Jadi aku juga akhirnya berusaha untuk introspeksi dan merubah supaya nggak gampang ke-trigger, ataupun ketika ke-trigger berusaha memanage emosinya dulu dan menyampaikannya dengan baik dan bersikap lebih baik gitu, karena kadang bisa ngerusak suasana seharian kejadian kayak gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau kita sayang sama seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan gitu ya, sama pasangannya, yang pasti kita tidak pernah berniat dengan sengaja ingin menyakiti pasangan kita, ya kan, melalui kata-kata. Kayak kita pernah bahas kemarin soal KDRT juga, tapi kan awalnya kadang dari kata-kata yang marah-marah akhirnya mungkin bisa ke-trigger ke hal-hal macam-macam lah ya. Nah itu kita nggak pernah mau. Itu intinya itu. Lalu apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk menghadapi pasangan yang cenderung emosional? Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Nah, balik lagi basicnya adalah komunikasi. Di episode ngode beberapa episode yang lalu kita juga sempat bahas kan. Salah satu yang paling basic dari komunikasi adalah belajar untuk jadi pendengar yang baik. Berikutnya mungkin kita juga akan bahas di tema selanjutnya adalah bagaimana kita belajar untuk bisa mengungkapkan isi pikiran dan perasaan kita dengan baik ke pasangan kita. Karena penting sekali untuk bisa melatih komunikasi yang tenang dan terbuka, jujur tapi tetap dengan respect,
sehingga bisa terjalin komunikasi yang nyaman dan kita bisa fokus sama masalah-masalah yang kita rasakan atau kita hadapi, bukan sama emosi yang dirasakan gitu ya. Dan kita juga bisa bertanya ke pasangan kita tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka kita bisa memahami apa yang dirasakan atau dimaksud sama pasangan kita dengan lebih baik. Dan dari sana nanti belajar untuk saling mengenal, punya komunikasi yang lebih baik lagi. Iya, dan juga bisa ditanyakan juga apa yang bisa bikin membuat kamu nyaman. Betul. Gitu kan? Atau kalau misalnya aku lagi gini, aku enaknya gimana? Kalau kamu lagi gitu, aku enaknya gimana ya? Gitu kan? Harus gimana responnya gitu. Sehingga nanti bisa lebih banyak perhatian dan kasih sayang yang dibagi, instead of emosi-emosi negatif yang dibagi dan ditangkap. Kalau semuanya positif kan jadinya konstruktif tuh. Hubungannya juga levelnya akan naik terus ya ke arah yang lebih baik. Tuh. Terkadang juga penting sekali untuk bisa memberikan waktu luang ya untuk pasangan kita. Memuji kecil, gitu, sebenarnya. Memberikan perhatian-perhatian yang kecil gitu ya. Karena hal-hal yang kecil itu justru punya dampak yang besar. Dibandingin fokus sama yang gede-gede, tapi untuk mencapainya aja sulit dan akhirnya nggak selesai juga gitu. Itu little things that matters. Iya, betul sekali. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil, baik laki-laki maupun wanita ya, pasti punya cara yang unik untuk menunjukkan rasa cintanya. Apalagi kita harus menyadari bahwa setiap individu itu unik, setiap individu itu berbeda, nggak ada yang 100% sama. Dan kesabaran laki-laki maupun kesabaran wanita adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya berharga dan tidak tergantikan, tapi memiliki wajah dan bentuknya masing-masing. Betul. Dan di balik sebuah hubungan yang kuat itu ada laki-laki yang sabar dan wanita yang bisa menunjukkan emosinya, tapi dengan cara-cara yang baik pastinya ya. Dan inilah yang membuat hubungan akan menjadi tetap harmonis, hangat, dan bahagia. Amin. Oke, sampai di sini dulu ngode untuk edisi kali ini. Ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye.